Charles Bukowski adalah seorang pecandu alkohol, seorang wanita, seorang penjudi kronis, seorang pemarah, pelit, dan pada hari-hari terburuknya, seorang penyair. Dia ingin menjadi seorang penulis, tetapi hampir setiap majalah, surat kabar, jurnal, agen, dan penerbit yang dia kirimkan karyanya menolaknya. Bahkan setelah dia menjadi terkenal, dia masih pergi ke pembacaan puisi dan mabuk dan kasar kepada orang-orang yang hadir. Sebagian besar dari kita mengalami masalah dalam hidup kita karena kita terlalu banyak memberikan kata-kata kasar padahal tidak pantas diberikan. Dengan tidak peduli bahwa Anda merasa tidak enak, Anda menghentikan feedback loop dari neraka agar tidak terjadi. Segala sesuatu yang berharga dalam hidup dimenangkan dengan melewati hal-hal buruk yang menyertainya. Albert Camus berkata, Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan jika Anda terus mencarinya. Ketidakpedulian bukanlah hal yang mengagumkan atau tanda kepercayaan diri. Orang yang tidak peduli itu bodoh dan takut. Begitu Anda merasa nyaman dengan semua omong kosong yang dilemparkan kehidupan kepada Anda menjadi tak terkalahkan dalam semacam cara spiritual tingkat rendah. Gagasan untuk tidak peduli adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali harapan-harapan kita terhadap kehidupan dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Sang Buddha berkata bahwa rasa sakit dan kehilangan akan selalu terjadi, jadi kita tidak boleh mencoba untuk menghentikannya. Dalam bab ini, saya akan membuat poin yang sama tentang panda dan dari sudut pandang biologis. Saya akan membuat pahlawan super bernama Panda Kekecewaan jika saya bisa. Dia akan mengenakan topeng mata yang norak dan kemeja yang terlalu kecil untuk perut panda besarnya. Untuk menjadi bahagia, Anda harus menemukan masalah yang Anda sukai dan menyelesaikannya. Beberapa orang memilih untuk mengabaikan fakta bahwa mereka bahkan memiliki masalah. Banyak orang diajarkan untuk menekan emosi mereka karena berbagai alasan pribadi, sosial, atau budaya. Menyangkal emosi negatif seseorang berarti menyangkal banyak mekanisme umpan balik yang membantu seseorang memecahkan masalah. Obsesi dan investasi yang berlebihan dalam emosi membuat kita gagal karena alasan sederhana bahwa emosi tidak pernah bertahan lama. Apa yang membuat kita bahagia hari ini tidak akan lagi membuat kita bahagia besok. Jalan menuju kebahagiaan adalah jalan yang penuh dengan kotoran dan rasa malu. Yang menentukan kesuksesan Anda bukanlah apa yang ingin Anda nikmati, melainkan rasa sakit apa yang ingin saya pertahankan. Itulah pertanyaan sulit yang benar-benar akan membawa Anda ke suatu tempat. Pada tahun 1960-an, sangat populer dalam psikologi untuk membantu orang memiliki harga diri yang tinggi. Sekarang setelah satu generasi berlalu, kita tahu bahwa tidak semua dari kita istimewa. Orang yang berpikir bahwa mereka pantas mendapatkan sesuatu memiliki rasa percaya diri yang palsu. Setidaknya untuk waktu yang singkat, rasa percaya diri ini bisa membuat orang lain ingin berada di sekitar Anda. Ketika Jimmy Fallon berusia 13 tahun dan dipenjara karena memiliki obat-obatan terlarang, dia pikir hidupnya sudah berakhir. Dia kehilangan semua teman-temannya, komunitas saya, hak hukum saya, dan keluarga saya. Ketika orang tuanya berpisah, tidak ada piring yang pecah, pintu yang dibanting, atau pertengkaran tentang siapa adalah siapa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa diinginkan, dicintai, dan seperti dia pantas untuk dicintai. Ketika menjadi luar biasa adalah gagasan budaya tentang kesuksesan, lebih baik berada di ujung paling bawah dari kurva lonceng daripada di tengah-tengah. Hanya sedikit orang yang benar-benar pandai dalam lebih dari satu hal, jika mereka pernah melakukannya. Menyadari bahwa Anda dan masalah Anda tidak memiliki keistimewaan dalam tingkat keparahan atau rasa sakitnya, adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya. Hiro Onoda adalah tentara Jepang terakhir yang diketahui tinggal di Filipina setelah Perang Dunia II. Perintahnya adalah untuk memperlambat AS sebanyak mungkin, untuk berdiri dan bertempur apapun yang terjadi, dan untuk tidak pernah menyerah. Suzuki putus sekolah dan menumpang selama 4 tahun melintasi Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Suzuki mengira, dialah yang akan menemukan Onoda. Bertanya pada diri sendiri adalah perjalanan yang mengharuskan Anda untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada diri sendiri.
Segala sesuatu yang kita pikirkan tentang suatu situasi kembali pada seberapa berharganya menurut kita. Dave Mustaine memilih untuk menilai dirinya sendiri dengan seberapa sukses dan terkenalnya dia dibandingkan dengan Metallica. Bahkan dengan semua uang, penggemar, dan pujian, dia masih menganggap dirinya gagal. Pete Best dikeluarkan dari The Beatles pada tahun 1965 dan mencoba bunuh diri pada tahun 1968, tetapi berakhir lebih baik daripada Dave Mustaine. Penelitian menunjukkan bahwa begitu seseorang dapat memenuhi kebutuhan fisik dasar mereka, hubungan antara kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dengan cepat memudar. Ketika kita memaksakan diri untuk bahagia sepanjang waktu, kita menyangkal bahwa kita memiliki masalah dalam hidup kita. Nilai-nilai yang baik didasarkan pada kenyataan, bermanfaat bagi masyarakat, dan mudah dikendalikan. Nilai-nilai yang buruk bukanlah sesuatu yang dapat Anda ubah, dan seringkali mengharuskan Anda untuk melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain atau didasarkan pada tahayul. Berikut ini adalah beberapa contoh nilai yang baik dan sehat: jujur, terbuka terhadap ide-ide baru, membela diri sendiri, memiliki harga diri, membantu orang lain, rendah hati, dan kreatif. William James, bapak psikologi modern, memilih untuk bunuh diri sebagai percobaan. Dia berhenti masuk sekolah kedokteran dan mengikuti perjalanan ke hutan hujan Amazon untuk mempelajari orang-orang. Dia terkena cacar pada hari pertama perjalanan, dan dia hampir mati di hutan. Suka atau tidak suka, kita selalu memiliki andil dalam apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri kita. Pada tahun 2008, Taliban mengambil alih lembah Swat, sebuah daerah terpencil di timur laut Pakistan. Pada tahun 2009, seorang gadis Pakistan bernama Malala Yousafzai, yang saat itu berusia 11 tahun, mulai berbicara menentang larangan sekolah. Pada tahun 2012, ketika dia berusia 14 tahun dan naik bus pulang dari sekolah, dia ditembak di wajahnya. Saya bisa memilih masalah yang lebih baik dan berusaha untuk lebih sabar, memahami pembaca saya dengan lebih baik, dan mengingat pria itu setiap kali saya menulis tentang rasa sakit dan trauma setelah itu, kata penulis David Perry. Para psikolog telah bekerja dengan orang-orang yang memiliki OCD untuk membantu mereka menerima bahwa dorongan mereka tidak sempurna. Imogen ingin bahagia lagi dan bertanggung jawab atas pikiran dan perasaannya sendiri. Jake ingin meninggalkan rumahnya tanpa mengalami hal-hal buruk yang menimpanya. Saat ini, orang-orang di kanan dan kiri, serta orang kaya dan miskin, menjadi victimhood chick. Semakin banyak orang yang mengatakan bahwa mereka adalah korban karena kesalahan kecil, semakin sulit untuk mengetahui siapa korban yang sebenarnya. Kemarahan itu seperti kebanyakan sifat buruk yang bahkan tidak kita sadari bahwa hal itu membuat kita merasa senang. Orang terpikat untuk selalu tersinggung karena hal itu membuat mereka terburu-buru. Kita harus memilih pertempuran kita dengan hati-hati dan mencoba untuk sedikit memahami apa yang disebut musuh. Menjadi salah adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Alih-alih mencoba untuk memastikan sesuatu, kita harus selalu waspada terhadap keraguan. Beberapa waktu yang paling sulit dan paling menegangkan dalam hidup kita ternyata menjadi waktu yang paling penting dan menginspirasi. Saya pikir, 500 tahun lagi, orang-orang akan menertawakan kita dan hal-hal yang kita yakini sekarang. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui dan yakini didasarkan pada kesalahan dan bias yang tertanam dalam otak kita. Tidak peduli seberapa jujur dan baik hati kita selalu menipu diri sendiri dan orang lain. Otak kita dirancang untuk menjadi cepat, bukan akurat. Dalam situasi seperti itu, pikiran kita terkadang akan membuat ingatan palsu untuk membuat segala sesuatunya masuk akal. Skeptisisme diri mungkin terdengar menakutkan dan merusak, tetapi sebenarnya justru sebaliknya. Dalam eksperimen Milgram, orang-orang normal disuruh menghukum sukarelawan lain yang melanggar aturan. Hampir tidak ada orang yang dihukum yang keberatan atau bertanya mengapa. Terapi ingatan yang tertekan digunakan sebagai cara untuk mengeluarkan keinginan-keinginan yang tersembunyi ini dan memasukkannya ke dalam ingatan yang tampak nyata. Ajaran Buddha mengatakan bahwa ide Anda tentang siapa Anda hanyalah sesuatu yang Anda buat dalam pikiran Anda.
Ketika kita melepaskan cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri tentang siapa diri kita memberi diri kita kebebasan untuk bertindak, membuat kesalahan, dan tumbuh. Semakin banyak kita mengatakan bahwa kita tidak tahu sesuatu, semakin banyak kesempatan yang kita miliki untuk belajar. Ketika kita marah, cemburu, atau kesal, kita seringkali menjadi orang terakhir yang menyadari apa yang sedang terjadi. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan membantu Anda membuat hidup Anda sedikit kurang dapat diprediksi. Jika sesuatu berjalan salah karena saya, mungkin sayalah yang salah. Ini adalah tes lakmus untuk melihat apakah kita memiliki nilai-nilai yang baik atau jika kita adalah keparat neurotik. Banyak dari kita sampai pada titik di mana kita takut gagal dan hanya melakukan apa yang kita kuasai atau apa yang ada di depan kita. Jika kita tidak mau mencoba, kita hanya bisa benar-benar sukses pada sesuatu yang kita bersedia untuk gagal. Stephen Dabrowski berpendapat bahwa rasa takut dan cemas tidak selalu merupakan keadaan pikiran yang buruk atau tidak berguna. Sebaliknya, mereka seringkali merupakan tanda-tanda rasa sakit yang diperlukan untuk pertumbuhan psikologis. Pada tahun 2008, saya memiliki pekerjaan harian hanya selama 6 minggu sebelum saya berhenti untuk memulai bisnis online. Lakukan sesuatu jika Anda tidak memiliki dorongan untuk membuat perubahan besar dalam hidup Anda. Ketika melakukan sesuatu adalah satu-satunya cara untuk mengukur kesuksesan, kita bergerak maju. Kita tidak takut gagal, dan ketika kita gagal, itu membantu kita menjadi lebih baik. Di jalan, saya belajar beberapa pelajaran terpenting saya dan tumbuh sebagai pribadi. Hal terpenting yang saya pelajari dari petualangan saya adalah bahwa kebebasan itu sendiri tidak berarti apa-apa. Orang sering mengatakan kepada kita bahwa menghindari penolakan, baik memberi maupun mendapatkannya, akan membuat kita merasa lebih baik. Tetapi menghindari penolakan membuat kita merasa baik dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, hal itu membuat kita tidak memiliki arah. Hak adalah keinginan untuk menghindari penolakan dengan segala cara, untuk menghindari konfrontasi dan konflik. Dalam hubungan, orang yang merasa berhak biasanya jatuh ke dalam salah satu dari dua jebakan. Mereka mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka atau mereka mengambil terlalu banyak tanggung jawab atas masalah orang lain. Akan ada batasan yang jelas antara dua orang dan nilai-nilai mereka dalam hubungan yang sehat. Baik korban maupun penabung saling menggunakan satu sama lain untuk merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Dalam hubungan yang sehat, tidak ada orang yang mencoba mengendalikan perasaan orang lain. Jika dua orang yang dekat tidak dapat membicarakan perbedaan mereka secara terbuka dan jujur, maka hubungan tersebut didasarkan pada manipulasi dan kebohongan. Konflik tidak hanya normal, tetapi juga penting untuk menjaga hubungan tetap sehat. Ketika kepercayaan rusak, itu hanya bisa diperbaiki jika orang yang merusaknya memiliki nilai-nilai sejati yang menyebabkan putusnya hubungan. Orang yang berselingkuh harus mulai mengupas lapisan kesadaran diri mereka dan mencari tahu nilai-nilai salah apa yang menyebabkan mereka mematahkan kepercayaan dalam hubungan. Saya menggunakan perselingkuhan dalam suatu hubungan sebagai contoh, tetapi proses ini berfungsi untuk hubungan apapun di mana kepercayaan telah rusak. Becker, kematian Josh adalah titik sebelum dan sesudah yang paling jelas dalam hidup saya. Dia mengatakan bahwa hal itu mengubahnya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, ingin tahu, dan pekerja keras. Becker mengatakan bahwa manusia adalah satu-satunya hewan yang dapat membayangkan versi realitas yang berbeda. Karena itu, katanya, kita tahu bahwa kita akan mati. Meskipun kematian itu buruk, namun itu adalah fakta kehidupan, dan kita tidak boleh mencoba menghindarinya. Becker mengatakan bahwa rencana orang untuk hidup selamanya adalah masalahnya, bukan jawabannya. Meditasi sering diajarkan dalam berbagai jenis ajaran Buddha sebagai cara untuk bersiap-siap menghadapi kematian saat masih hidup. Untuk bisa baik-baik saja dengan kematian, Anda harus mengetahui dan melihat diri Anda sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Menghadapi kenyataan bahwa kita akan mati adalah penting karena hal itu menghapus semua hal buruk, rapuh, dan dangkal dalam hidup. Setelah teman saya Josh meninggal, saya menyadari bahwa saya tidak perlu khawatir.
Satu-satunya cara agar saya bisa menjaga pikiran ini tetap berada di depan pikiran saya adalah dengan terus mengatakan pada diri sendiri bahwa saya akan mati. Menerima kelemahan saya telah membuat segalanya lebih mudah, seperti menyingkirkan kecanduan saya dan menghadapi rasa berhak saya sendiri. Semakin saya melihat ke dalam kegelapan, semakin tenang dunia ini dan semakin sedikit saya secara tidak sadar menolak, ya, apapun.